Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Selamat sore, teman-teman dan Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Mataram. Perkenalkan, nama saya Eko Manda Besarada dengan NIM 23055541101. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan mensimulasikan tentang jurnal yang berjudul Steady State Analysis of HVDC Transmission System Based on MATLAB or Simulink, yang dipublikasikan pada International Conference on Electrical Communication and Computer Engineering atau ICCE tahun 2019. Untuk jurnal ini sendiri, jurnal ini membahas mengenai pemodelan sistem transmisi HVDC atau High Voltage Direct Current menggunakan MATLAB Simulink. HVDC merupakan sistem transmisi listrik menggunakan arus searah bertegangan tinggi yang memiliki beberapa keunggulan dibandingkan transmisi AC, seperti kapasitas penyaluran daya yang lebih besar, rugi-rugi transmisi yang lebih kecil, pengaturan daya yang lebih cepat, serta sangat cocok digunakan untuk transmisi yang sangat jauh maupun menghubungkan dua sistem listrik yang berbeda frekuensinya. Pada penelitian jurnal ini, penulis membangun model HVDC menggunakan power system block set pada aplikasi MATLAB Simulink. Model ini terdiri daripada converter transformer, rectifier, inverter, DC transmitter line sepanjang 300 km, DC smoothing reaktor, AC filter, dan sistem kontrol rectifier dan inverter. Oke, kita langsung lanjut pada demonstrasi running Simulink. Ini adalah rangkaiannya. Pada saat kita running rangkaian yang sudah dibuat pada aplikasi Simulink, maka akan terlihat 4 scope hasil running ini. Di sini saya akan menjelaskan scope-nya itu dari satu persatu. Yang pertama ada scope DC system, atau pada jurnal bisa dilihat pada respon sistem DC. Untuk kurva atau scope atau grafik ini terlihat bahwa sebelum terjadi gangguan, sistem DC berada pada kondisi stabil. Nilai tegangan dan arus DC mengikuti nilai referensi sehingga proses transmisi daya berlangsung secara normal. Kemudian ketika gangguan DC line to ground fault diberikan, respon sistem berubah secara signifikan. Tegangan DC mengalami penurunan sedangkan arus meningkat karena adanya arus hubung singkat pada saluran transmisi. Lalu setelah sistem proteksi bekerja, respon sistem kembali menunjukkan kondisi yang stabil. Hal ini menunjukkan bahwa controller HVDC berhasil mengendalikan sistem sehingga dapat kembali beroperasi secara normal. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian pada jurnal, yang dimana dijelaskan bahwa saat gangguan terjadi, tegangan DC turun sehingga mendekati nol, sedangkan arus DC meningkat dengan cepat. Sedangkan setelah proteksi bekerja, sistem kembali menuju ke titik operasi yang normal. Kita lihat di bagian grafiknya. Nah, ini. Seperti ini. Oke, kita lanjut ke hasil scope yang kedua. Di sini ada hasil scope AC system atau respon sistem AC. Di sini terlihat untuk scope AC system, sebelum gangguan terlihat gelombang tegangan dan arus AC berbentuk sinusoidal dan stabil. Pada saat gangguan diberikan, amplitudo gelombang berubah cukup besar sehingga muncul osilasi sesaat. Setelah gangguan dihilangkan kembali, amplitudo gelombang perlahan kembali seperti semula hingga sistem kendali stabil. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun terjadi gangguan, pada sisi DC, sisi AC juga ikut berpengaruh karena kedua sistem saling terhubung melalui konverter. Penjelasan ini sesuai dengan jurnalnya kembali, di mana perubahan pada sistem DC menyebabkan perubahan firing angle converter sehingga mempengaruhi kondisi sistem AC selama gangguan berlangsung. Bisa dilihat pada jurnal yang kita bahas, yaitu di sini. Figur 8 atau gambar 8. Lalu kita lanjut ke scope bagian fault current atau arus gangguan. Oke, untuk scope fault current ini sebelum gangguan menunjukkan arus gangguan bernilai hampir nol karena sistem bekerja secara normal. Lalu selanjutnya setelah sistem proteksi, ketika gangguan diberikan, arus meningkat sangat cepat hingga mencapai nilai maksimum, bisa dilihat di sini ya.
Di sini arusnya sangat meningkat tinggi dibandingkan sebelumnya pada saat sebelum terjadi gangguan, yaitu bernilai 0. Selanjutnya, setelah sistem proteksi aktif, arus kembali turun dengan cepat hingga mendekati 0 seperti awal. Respon ini menunjukkan bahwa sistem proteksi HVDC berhasil mengisolasi gangguan sehingga arus hubung singkat tidak berlangsung dengan lama. Hal ini sama seperti dengan jurnal, yaitu ketika gangguan terjadi, arus fault meningkat secara drastis setelah proteksi memaksa perubahan firing angle rectifier menjadi sekitar sudut sebesar 165 derajat. Energi pada saluran dibuang kembali ke sisi pengirim sehingga arus gangguan turun hingga 0 dan sistem kembali stabil. Ini contoh pada jurnal. Kita langsung masuk ke scoop yang paling terakhir. Itu ada di sel line ground fault current. DC fault to ground fault current ini hampir sama seperti yang tadi. Ini hanya hasil plotting saja dari workspace. Bisa dilihat untuk plottingnya yang lebih jelas. Ini pada jurnal seperti berikut. Di sini sudah ditunjukkan dari hasil scope pertama dari DC, AC, fault current hingga plotting pada bagian workspace. Di sini lengkap ditunjukkan dengan grafik hasil running simulink pada MATLAB sesuai dengan rangkaian yang telah dibuat. Lanjut, dari hasil running ini menunjukkan ketiga skop utama tersebut menunjukkan bahwa sistem HVDC memiliki respon yang baik terhadap gangguan. Gangguan memang menyebabkan perubahan pada arus, tegangan, dan kondisi sistem AC, namun dengan adanya controller dan sistem proteksi, seluruh parameter dapat kembali menuju kondisi steady state sehingga transmisi daya tetap dapat berlangsung secara aman. Kesimpulan, berdasarkan hasil simulasi, dapat disimpulkan bahwa model HVDC yang dibangun menggunakan MATLAB Simulink telah berhasil mempresentasikan karakteristik sistem transmisi HVDC sesuai dengan teori pada jurnal. Sistem ini mampu mempertahankan kestabilan operasi baik pada kondisi normal maupun ketika terjadi gangguan DC line to ground fault. Selain itu juga, controller dan sistem proteksi bekerja dengan baik dalam mengurangi arus gangguan serta mengembalikan sistem ke kondisi operasi yang normal. Dengan demikian, simulasi ini menunjukkan bahwa model HVDC yang diusulkan pada jurnal valid dan dapat digunakan sebagai media analisis maupun pengembangan sistem transmisi tegangan DC. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom namo budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih.